Karena diskualifikasi itu udah memalukan negara ya. Persis. Kartu Itu hitam ya. Udah kartu hitam, didiskualifikasi dari biggest event, sport event in the world. Ketika itu udah menyangkut Indonesia, menyangkut negara, itu saya malu sekali. Saya merasa saya useless dan saya sampah. Tapi gitu. emang tuduhannya betul bahwa dulu bermain untuk menghindari lawan yang lebih berbahaya. Terus kamu mau kerja apa? Terus kamu ngapain? Nama kamu udah jelek banget. Mau keluar negeri? Masalah kamu internasional masalahnya. Yang kamu bisa cuma bulu tangkis pada saat itu. Jadi awal mula dulu tertarik di bulu tangkis tuh dari Ini mana? udah mulai belum? Kayaknya udah. Oh udah. Sengaja. Oh jadi sekarang. Awal mulanya gimana, Grace? Kenapa? Awal mulanya. Jadi awal mula itu saya pas papa meninggal umur 2 tahun. Mama tuh memutuskan untuk pulang Manado karena terkait biaya dan sebagainya. Support system juga ya. Support system juga karena Jakarta juga lebih mahal apa-apa. Terus main bulu tangkis justru awalnya dari Manado. Kampung saya Tomohon. Jadi antara dua kota inilah Tomohon, Manado, Tomohon, Manado. Umur 5 tahun pada saat itu. Jadi dikenalin sama ayah dari Diana Lomban. Oke. Kalau tahu ya. Tahu. Ya bulu tangkis dia angkatan. Tahu lah. Ya ganda putri dan beliau juga kayaknya pernah ranking 1 dunia gitu untuk ganda putri. Jadi dari situ saya coba ikutan main bulu tangkis iseng-iseng. Ya, jadi dari situ umur 5 tahun mulai main, terus dilihat kok anak ini bisa mukul kok dengan raket tuh sinkron gitu. Jadi ya udahlah si mama sama ayahnya dari Diana Lomban itu dan keluarganya mereka itu kan suka main bulu tangkis. Jadi saya tuh suka ikut-ikut ke sana, suka ikut ke lapangan badminton untuk sekedar main. Dari situ ya udah jadi lebih tertarik lihat anak umur 6 tahun terus dikasih kompetisi juara di umur 10 tahun level porseni gitu loh. Jadi dari situ mama kayaknya ini anak ini harus lebih ada tempat latihan yang bagus lah gitu. Kayak yang kalau di waktu itu kan yang di Sulawesi Utara kan belum ada yang ada klub cuman belum seproper itu dan kalau saingan dan kompetisi kan selalu adanya di Pulau Jawa. Jadi di umur 8 tahun itu saya diminta sama mama untuk maksudnya beliau tuh kasih saya challenge lah, tantangan. Mau nggak kita ke Jakarta? Kalau ke Jakarta kita main bulu tangkis, kamu dapat sekolah yang bagus, sekolah bulu tangkis bagus dan sekolah biasa bagus sehingga bisa lebih terarah tuh bakatnya. Terus ya udah. Anak umur 8 tahun ya Mas. Ditanya sesuatu dan waktu itu tuh lagi seneng banget sama bulu tangkis. Kalau kita anak kecil umur 5 sampai 6 tahun gitu ditanya terus itu yang kita jago, otomatis kita semangat banget kan? Exciting banget. Iya. Ya udah akhirnya ya udah mah mau serius. Bener ya serius. Ini kita nggak ada balik, no turning back nih. Nah. Ya udahlah. One way ticket lah ya. One way ticket, nggak boleh balik katanya, nggak boleh balik kampung. Gitu. Terus ke Jakarta? Ke Jakarta, umur 8 tahun. Terus habis itu masuk ke Jaya Raya, klub Jaya Raya. Tapi waktu itu kan, ya karena juga kondisi keadaan ekonomi setelah papa meninggal tuh langsung drop turun. Mama juga kesusahan untuk biaya dan sebagainya. Dan ya saya masih ingat, memang kita nggak punya apa-apa pada saat itu, even uang di tabungan atau nggak ada gitu. Jadi mama sedikit nekat gitu untuk bawa saya ke Jakarta. Terus saya dimasukin di klub Jaya Raya dan harus biaya sendiri dan sebagainya. Masih harus biaya sendiri ya, karena itu kan masih reguler, belum yang pembinaan. Tapi ya karena beliau juga memang semangat banget gitu. Saya melihat sih spiritnya beliau itu, spirit mama tuh yang luar biasa dalam kehidupan saya pada saat pertama awal-awal itu. Jadi masuk Jaya Raya, dari situ saya coba mulai untuk ya ada kompetisi, ada pelatihan yang bagus, sparring anak-anak juga lebih banyak dan ya dari situ saya bertumbuh. Gitu. Pernah ngobrol sama mamanya nggak? Apa yang membuat mamanya Grace begitu yakin bahwa bulu tangkis dan Jakarta itu kombinasi yang tepat untuk perkembangan Grace?
Beliau selalu bilang karena Grace suka. Oke. Gitu, karena ngelihat dia, mama tuh selalu kayak melihat segala sesuatu bukan hanya dengan, ya kalau dia nekat, berarti kan itu terus Kehendaknya dia. Bukan. Kalau dia nekat terus tidak ada ngelihat anaknya nggak suka atau melihat anaknya nggak punya bakat, terus dia main langsung memaksakan, ya dia nggak mau juga. Tapi ketika dia lihat semuanya ini Grace suka, terus juga melihat memang potensi di Pulau Jawa, kalau misalnya untuk latihan akan lebih bagus, ya beliau langsung benar-benar suportif dan support aku dari awal sih. Jadi kayak ya itu nekatnya dia, tapi dengan berdasarkan minat. Ada dasarnya, berdasar minat. Karena lihat Grace semangat banget gitu main bulu tangkis, gitu. Waktu masuk klub pertama mudah atau langsung bisa diterima atau ada? Ya, kalau reguler itu semua diterima, semua diterima karena semua itu mau main bulu tangkis kan, maksudnya nggak akan ditolak, cuman harus bayar. I see. Jadi harus bayar, nggak ada. Kalau kita udah lihat di sistem pembinaan tuh, dilihat dari prestasi anak-anak yang reguler ini sejauh mana mereka berkompetisi di usia 10 tahun gitu. Kalau memang bagus diambil untuk masuk pembinaan. 10-11 kan itu udah awal SMP ya. Jadi 10-11 itu ketika tahu udah memang dari pendidikan juga udah kelar SD dan dilihat ini bisa masuk asrama. Gitu. Kalau udah masuk asrama otomatis ada yang bayar. Masih ada yang bayar. Masih ada yang langsung memang diambil tarik beasiswa langsung. Kalau aku masih bayar. Oh, masih bayar? Iya, masih bayar. Tapi dapat keringanan. Gitu waktu itu. Gitu sih. Sampai pada posisi kemudian Grace masuk ke yang lebih serius dan profesional, itu tahapannya di mana? Jadi di umur 11 kan saya masuk pembinaan. Pembinaan. Ya masih separuh bayar tadi? Iya, masih separuh bayar karena saya udah juara di kompetisi DKI, level DKI Jakarta. Cuman untuk supaya anaknya juga gimana ya, ada komitmen, tertantang, dan bahwa ini nggak main-main loh. Jadi saya jadi tahu konsep kenapa harus bayar dulu, kenapa nggak gratis, gitu. Tapi waktu itu saya ingat banget mama bilang kita dibayar setengah, jadi nggak bayar full karena keadaan ekonomi kita yang memang pada saat itu tidak membantu, tapi Jaya Raya ini melihat, pelatih-pelatih ini melihat ada bakat di saya. Nah, setelah saya masuk asrama, diterima, nggak 3 bulan dari situ, 3-6 bulan dari waktu saya masuk asrama, saya masih bayar, tapi ketika saya di 3 bulan saya ada probation lah ya istilahnya, menunjukkan prestasi yang lebih luas lagi di Pulau Jawa, saya bisa jadi juara. Akhirnya dapat bonus, dibiayain penuh. Gitu sih. Dan itu menjadi awal keyakinan itu keyakinan. Jadi pada akhirnya membentuk target ya dalam kehidupan saya. Oh, ternyata kalau saya punya prestasi ada rewardnya. Iya kan? Jadi itu yang pada akhirnya membentuk, apalagi di umur-umur masih remaja belia gitu seperti itu ya. Masih anak-anak dan masih remaja, itu kan fondasi yang utuh ya. Maksudnya gambar yang besar bahwa oh, kalau saya melakukan sesuatu, disiplin, latihan yang bagus, pada akhirnya saya juara, saya akan dapat reward. Gitu. Rewardnya apa? Ya waktu itu dibebasin biaya. Bukan semata-mata. Iya. Jadi itu yang pada akhirnya membuat saya jadi lebih semangat gitu. Dan tahapan kemudian Grace kan menekuni itu dan masuk ke jenjang yang lebih tinggi ya. Dan pilihan-pilihan itu kan selalu tidak mudah ya. Betul. Jadi ketika saya tahu bahwa saya dibiaya di full beasiswa dan beserta sekolah ya, di Jaya Raya itu beserta sekolah. Yang jadi pada akhirnya mama dan kakak saya itu sangat mau untuk masuk Jaya Raya. Karena dua-duanya diurus. Karena dua-duanya nggak ketinggalan. Gitu. Karena sekolah kita datang ke sekolah. Kita bukan cuma data doang, tapi kita datang ke sekolah. Jadi hal ini, karena kan ya mana tahu anak ini kok masa dia nggak sekolah gitu kan? Ya tetap harus main bulu tangkis boleh, tapi tetap harus sekolah. Itu prinsipnya kakak saya pada saat itu. Dan ketika saya tahu bahwa itu adalah hal yang memang
ketika saya dibiayain ya, maksudnya pas saya terima full beasiswa, itu saya pada akhirnya menganggap, wah ini adalah sebuah apresiasi yang besar dan itu menjadi motivasi saya untuk berprestasi lebih lagi. Kayak gitu. Jadi saya nggak merasa jadi enak-enakan, jadi itu sih. Karena mungkin ya mama, fondasinya dari awal mama sih yang bentuk gitu, dan kakak. Mama dan kakak di buku ini juga Grace sebut juga dari kakak dua saya, peran yang nama sangat kakak Ricky penting. dan kakak Hersha, kakak adik. Nah, proses kemudian Grace mencapai titik-titik yang kemudian kita lihat ya kemarin di puncak di Tokyo Olympic 2020 itu. Dalam perjalanan itu kan ada fase-fase ya. Betul. Kalau Grace melihat kembali ke belakang, fase mana yang menentukan sehingga Grace bisa melalui itu semua? Fase yang menentukan maksudnya boleh lebih spesifik? Kalau proses untuk menekuni kan sudah ketemu karena di Jaya Raya ya. Iya. Lalu kemudian dapat reward itu sebagai pendorong untuk kalau gue prestasi lebih gede lagi, pasti akan mendapatkan reward dan sebagainya. Nah, itu kan baru level yang mungkin kota atau provinsi ya. Yes. Tapi kemudian menjadi nasional dan internasional itu ada fase-fase yang lain. Iya, nah, momen di mana yang menurut Grace yang menjadi pendorong? Wah, ini Olimpiade itu gitu. Jadi pada saat ini semua konsepnya kan datang dari mama juga kan. Dia kasih tahu ke saya juga dan pelatih pembina di Jaya Raya waktu itu kasih tahu juga bahwa ini adalah jalan yang tepat untuk menuju national team pelatnas pada saat itu. Jadi kita masuk klub dulu, terus juga masuk pembinaan, pusdiklat, dan kalau berprestasi kan itu udah nasional, diambil ranking yang terbaik gitu untuk bisa masuk national team. Nah, saya udah ada di situ. Ketika saya umur 12 ketika masuk asrama, itu saya juga udah sadar bahwa ini adalah jalan yang tepat untuk menuju internasional. Gitu kalau saya masuk pelatnas. Dan konsep saya ingin lebih juara Olimpiade, dan jadi yang terbaik ya di dunia gitu. Itu waktu itu saya dapat di umur 13 tahun, Mas. 13 tahun. 13 tahun ketika itu nggak kebetulan, tapi waktu itu yang juara Olimpiade adalah Coach Chandra Wijaya dan Coach Tony Gunawan. Dan kebetulan mereka Jaya Raya. Gitu loh, atlet Jaya Raya. Jadi ketika mereka balik biasa ya diarak-arak lah sama Indonesia, terus otomatis di klubnya ada perayaan juga. Jadi saya bilang kok segininya ya juara Olimpiade. Emang apa sih artinya juara Olimpiade? Jadi saya coba kulik lah sendiri dan saya melihat bahwa di Indonesia ini kan tahun 92 bulu tangkis dipertandingkan di Olimpiade. Pertama. Kita dapat emas, dan ketika lihat sampai di tahun 2000 ternyata ganda putri belum ada medali satupun dari Indonesia, belum pernah ada dapat. Jadi konsep itu yang pada akhirnya saya dapat, kalau saya pengen jadi juara yang tertinggi ya Olimpiade dan harus di ganda putri karena saya ingin mengisi kekosongan perolehan medali di ganda putri untuk Indonesia. Ya idealisme datang dari situ. Tapi pilihan menjadi ganda putri kan bukan pilihan pertama kan? Tadinya kan menjadi single ya. Jadi kita kalau masih basic di waktu umur-umur belia gitu, kita tuh dimainin semuanya. Single, double, mix, campuran. Nah, ketika udah mulai remaja, kita udah tahu tuh bakat kita tuh, pelatih udah tahu bakatnya kita kemana, lebih ke main single kah, lebih ke main double kah, dilihat postur juga, tubuh dan sebagainya. Itu yang jadi hal utama sih untuk dalam untuk mencari bakat atlet. Nah dari situ pelatih memang udah bilang, karena saya gini, umur saya 13 tahun, iya kalau nggak salah 13 tahun, saya tiba-tiba dipasangin sama Hendra Setiawan, yang dia tuh udah berprestasi, dia kan udah umur 17 ya pada waktu itu. Dan ketika saya di umur 17 saya juara sama dia gitu. Jadi kayak umur 13 juara di umur 17, 18 level 18 tahun. Jadi ada pelatih tuh lihat, wah kamu bagus nih di ganda nih. Di ganda ya pada waktu itu. Dan pada akhirnya ya saya memilih untuk masuk pelatnas, suruh pilih ganda campuran atau ganda putri. Saya milihnya ganda putri karena ada konsep idealismenya itu loh. Jadi riset ingin juga mengisi, ya. Iya riset, belajar kan sejarahnya. Iya, di mana titik tertinggi yang belum pernah dicapai di bulu tangkis adalah ganda putri. Iya, jadi pada akhirnya itu semacam panggilan jiwa ya. Panggilan yang saya ingin isi kekosongan Indonesia melalui cabang ganda putri.
Dan itu kayak menggaung terus ya ketika Grace dalam perjalanan itu. Betul, menggaung dan karena itu udah kayak seperti panggilan. Jadi saya walaupun ada banyak macam ya cedera, berkali saya cedera lutut, parah, cedera tangan, didiskualifikasi. Pada akhirnya dalam perjalanan saya, panggilan itu tetap ada. Panggilan itu yang pada akhirnya membuat saya nggak bisa, saya harus tetap main di ganda putri. Walaupun ada juga disuruh bener nih kamu main ganda putri, ganda campuran aja gini dan sebagainya. Semua orang sampai including mama saya juga mendorong untuk kamu udah ganda campuran, udah juara dari kecil 13, kamu udah juara 17 tahun. Ini masuknya jalur masuk menuju pelatnas dan nasional tim internasional gitu. Tapi saya tetap kekeh gitu. Kayak keras kepalanya. Keras kepalanya iya, emang saya keras kepala waktu tetap kekeh ya, itu panggilan itu. Gitu sih. Nah, untuk mencapai itu kan kayak panggilan terus mewujudkan itu kan tahapannya juga banyak ya. Yang paling fenomenal kan di London ya, 2012 ya. 2012 Itu gimana ceritanya, Grace? Sebagai sebuah momen dan kemudian kan itu sempat jatuh juga ya. Sempat jatuh dalam posisi drop atau merasa lost gitu ya. Karena diskualifikasi itu udah memalukan negara ya. Persis. Kartu hitam ya. Udah kartu hitam, didiskualifikasi dari biggest event, sport event in the world dan membawa nama Indonesia, dan itu yang tertinggi yang saya juga cita-citakan, pengen capai, dan didiskualifikasi. Pada akhirnya itu membuat saya malu, bukan malu secara pribadi, malu secara negara ini. Saya bebannya itu luar biasa besar. Kalau saya cuman cedera di tahun 2007, itu kan 2012 saya cedera lutut kanan saya, meniskus saya robek, udah harus operasi, saya nggak mau. Tapi saya pikir itu kan cuman personal. 2011 cedera tangan, rotator cuff putus gitu, itu personal juga. Tapi ketika itu menyangkut Indonesia, menyangkut negara, itu saya malu sekali. Gitu, dan saya kan saya dihujat habis-habisan lah pada saat itu. Sekarang saya bisa ketawa ya, tapi pada saat itu saya nggak bisa. Saya merasa saya useless dan saya sampahnya negara ini gitu, yang harus dibuang sebenarnya pada saat itu. Tapi emang tuduhannya betul bahwa dulu bermain untuk menghindari lawan yang lebih berbahaya. Gini, jadi pada saat tahun 2012 di London Olympic itu, BWF, Badminton World Federation itu baru merubah scoring system. Yang tadinya kan badminton itu selalu eliminasi. Jadi ketika datang pertandingan, kalau kalah udah habis. Kalau yang 2012 ini dikasih kesempatan, tujuannya sebenarnya baik, Badminton World Federation ini untuk atletnya itu datang ke Olimpiade nggak cuma main satu kali, ada grup-grupnya. Kita baru bola Piala Eropa baru. Kayak juara grup dan sebagainya. Tapi ada kelemahannya sistem di mana bukan kelemahan sih, tapi ada sisi celak. Saya bilang ini sisi celak karena pada saat itu grup A, B, C dan D itu boleh melihat siapa yang akan jadi calon lawan karena udah diumumkan grup A akan melawan grup C, grup B akan melawan grup D. Udah pasti tuh. Kalau sekarang kan semenjak ke Olimpiade 2012, sekarang diacak lagi. Jadi kita nggak bakalan tahu siapa yang akan lawan kita. Gitu. Itu celaknya ya. Nah itu celaknya. Diambil akhirnya karena ada sisi celaknya dari situ. Sebenarnya ada drama aja sih dari tim China yang dimana memang kita tahu di tahun 2012 itu China itu sangat mendominasi. Apalagi di ganda putri. Dan di situ puncaknya memang pada waktu itu mereka kan selalu gembar-gembor kita pengen sabet all China final dan semua medali emas. Di bulu perak, emas dan perak semua pengen disabet, diambil sama mereka. Gitu. Nah, bukan tidak mungkin karena di ganda setiap sektor mereka pemainnya ranking 1 dunia dan ranking 2 dunia. Apalagi di ganda putri mereka nggak pernah kalah. Bahkan di 2008 sebelumnya yang pemain yang ikut di diskualifikasi bareng saya itu pemain yang
udah juara Olimpiade di 2008. Di Beijing. Di Beijing pada waktu itu. Terus dia nggak pernah kalah. Saya lawan dia gemeteran. Saya sama partner saya maunya dapetnya ya di bawah 10 kalau setiap main gitu. Lawan dia. Nggak pernah dapet ambil seset pun. Jadi bukan cuma saya, tapi begitu lawan-lawan yang di seluruh dunia ini. Jadi begitu ditakutin. Dan dia ya mereka ada sempat mungkin ada ya ini ya bukan percekcokan, saya nggak bisa bilang percekcokan, cuman ada seteru lah ya, tidak seteru lah sepakat dengan ya. tidak sepakatan, dengan mungkin manajernya atau kayak gimana saya nggak tahu. Ya dia bermain di mana di babak penentuan winner dan runner up group itu dengan lawan Korea itu dengan tidak baik mainnya. Maksudnya itu tidak baik adalah sekarang boleh sih dibuka di YouTube nih. Buka dulu di sebelah ya, guys. Ini kan jadi dibuka aja di YouTube diskualifikasi Olimpiade bulu tangkis. Itu mereka masih ada videonya, nggak dihapus sama Olimpiade. Olympics loh yang keluarin. Begitu main kayak tidak menunjukkan sportivitas. Gitu. Hingga pada akhirnya BWF sama IOC langsung lihat kok orangnya kayak gini, orang anak atlet ini kok begini main di Olimpiade dengan tidak menunjukkan sportivitasnya dan penonton udah bersorak. Ya, give me back my ticket. Kita apa nih? Ini wasteless nonton kayak gini, nonton Olimpiade gitu kan mahal banget tiket Olimpiade. Terus nonton hal yang nggak baik gitu yang dipertontonkan. Jadi mereka langsung dikeluarin dari bukan langsung dikeluarin, tetap sampai habis setnya, gamenya. Terus pada akhirnya saya dan kan ini akan mempengaruhi grup saya. Mereka udah main duluan tuh kalau nggak salah pagi apa siang gitu. Saya tuh main tuh malam. Jadi karena melihat mereka main seperti itu, jadi panitia itu langsung asumsi saya, tim Indonesia dan Korea saat Korea akan melakukan hal yang sama. Udah di spotlight dulu, belum even bertanding, udah dikasih ini itu asumsi nih, ini pasti mainnya kayak dari awal udah berpikir begitu. Betul. Jadi ketika itu kalang kabut saya udah kayak, ini saya mau main udah Olimpik pertama, main pun tegang karena pengen menang kan. Kita mau main untuk yang terbaik, udah masuk Olimpiade, kita udah habisin, kalau saya ya, udah habisin 20 tahun saya. Terus untuk masa mau main untuk masuk Olimpiade doang. Terus masa mau main tidak terbaik buat diri sendiri, mau untuk negara. Kan nggak mungkin kan, kita kayak logikanya dari mana gitu. Saya nggak ada punya kepentingan tuh dari tim-tim yang lain. Yang penting saya main untuk yang Indonesia, untuk saya mau mewakili diri saya, untuk Indonesia juga. Main yang sebenarnya, tapi ketika saya datang, saya main, baru kebetulan Korea, karena mereka mau lawan Korea. Memang intinya padahal kita selalu pengen, karena selalu saking jagonya nih pemain China, logika ya, kita selalu, wah ini kita kalau bisa mau masuk semifinal nih, kita sama-sama udah quarter final. Kita ya bukan menghindar, tapi kalau bisa, nggak ketemu. Tapi kan dalam keadaan seperti itu, pada saat itu saya berpikir, sempat dilema. Tapi saya berpikir saya nggak mau main dengan cara mereka. Kalau saya pada akhirnya tidak menunjukkan integritas saya sebagai atlet. Jadi saya berpikir dan saya Meliana dan pelatih dan juga beserta tim Indonesia berpikir udah main aja, main dengan sebaik mungkin. Mau lawan siapa itu terserah, bodo amat. Pokoknya main sebaik mungkin. Main sebaik mungkin. 0-0 Korea yang pegang serve. Dan tragisnya adalah video saya langsung di take out. RCTI kan waktu itu ya, nggak boleh nggak boleh nayangin, langsung di take out. Olimpik juga nggak ada. Jadi saya kayak mau bela dari mana gitu kan. Kayak 0-0, langsung Koreanya melakukan kayak seperti hal yang sama. Jadi kita langsung dituduh. Aku bilang, main, please main yang bener. Aku sampai ngomong gitu ke anak atlet Korea. Jangan main yang, kita mau main bener. Masuk. Disungguh kita kayak melakukan hal yang tidak baik gitu. Jadi setelah itu membela juga kita diinvestigasi besokannya dan kita dibilang saya udah bilang apa yang
terjadi seperti ini yang saya ngomong seperti ini menjelaskan. Tapi tetap dibilang ya kami harus didiskualifikasi gitu. Dan itu memukul sekali kan buat Grace karena tadi ya mimpi yang dibangun sejak 13 tahun sudah di posisi puncak akan merebut itu tiba-tiba mendapatkan kartu hitam dan bagaimana kemudian Grace bangkit lagi setelah itu? Panggilan itu datang lagi. Ya, kayak jadi tapi tidak semerta-merta panggilan itu datang sih Mas. Lebih kepada pada saat itu saya melihat support system. Support system dari gitu. mama, dari mama, dari keluarga, terus dari pelatih, orang-orang yang sedikit yang masih percaya sama kemampuan saya pada saat itu. Terus saya melihat saya udah 100% tuh saya udah mau main. Udah memang mau bukan gantung saya mau buang dan bakar raket-raketnya. Karena saya saking saya bencinya. Saking saya bencinya sama bulu tangkis pada saat itu karena kayak wah ini udah kayak ya gitulah. Anyway, terus ketika saya coba berdiskusi, saya bilang saya curhat lah sama keluarga, sama mama. Terus mereka cuma bilang satu hal, beliau bilang satu hal. Terus kamu mau kerja apa? Terus kamu ngapain? Iya kan? Terus kamu kan harus tetap ngejalanin hidup. Terus saya bilang, saya juga nggak bisa jawab. Karena saya melihat, terus beliau bilang gini, kamu mau kerja sebagai di national team atau di Indonesia, nama kamu udah jelek banget. Semua udah nggak, saya udah dituduh melakukan maling, hal yang tidak patut ya. Iya, semua saya dituduh pengkhianat lah dan sebagainya, pengkhianat bangsa. Terus kamu mau kerja di mana? Dan pada saat itu saya belum lulus kuliah. Emang ada yang mau lulus SMA gitu? Mau terima? Gitu. Mau terima? Nggak ada. Dengan catatan seperti Dengan itu. catatan notabene saya udah buruk, kayak gitu. Mau keluar negeri? Masalah kamu internasional masalahnya. Yang kamu bisa cuma bulu tangkis pada saat itu. Kamu kerja apa? Nggak semudah itu. Saya pikir iya juga ya. Terus saya mau ngapain ya? Tapi berangkat dari pemikiran itu, saya pada akhirnya, ya ini adalah proses saya dalam menuju kedewasaan dan proses saya dalam membentuk karakter saya ya. Untuk bagaimana saya untuk menerima hasilnya, menerima kenyataannya, dan saya harus berdamai. Gitu. Dari situ saya coba berdamai, saya coba untuk paling nggak kontribusi saya terhadap bulu tangkis Indonesia itu mungkin bukan secara Indonesia ya, tapi pelatih saya ada sesuatu yang baik yang bisa terima karena pelatih paling dekat. Misalnya saya bisa bantu pelatih saya untuk saya bisa temenin adik-adik saya junior ngangkat karena pada situ memang gapnya terlalu cukup jauh gitu. Dari saya ke junior. Jadi kalau ada paling nggak itu aja sih. Saya coba ya udah saya mau jadi yang berkat aja sih buat di Platnas, area Platnas. Dan pada saat itu Indonesia masih menerima saya, sehingga mereka nggak pada saatnya pulang ya. Tidak memojokkan dan tidak memojokkan. menyudutkan. Saya tetap tidak boleh bertanding. Saya tetap dari secara nasional dan secara internasional. Berapa lama itu? Kalau internasional dikasihnya 2 tahun. 2 tahun nggak boleh bertanding. Nggak boleh bertanding. Gitu. Itu sama aja menghancurkan karir sih. Saya udah umur 25 dan cewek dan itu sebenarnya golden age-nya atlet gitu. Nah, tapi di nasional saya tetap tidak boleh bertanding juga. Cuman dikasih kesempatan terserah mau sampai kapan kamu siap. Gitu. Dan pada saat itu kalau nggak salah saya siapnya di 4-6 bulan. Setelah iya kan kejadian itu kan Agustus. Saya bilang ya udah saya mau istirahat sampai akhir tahun. Kayak gitu sih. Dan saya nggak bilang saya istirahat sampai akhir tahun, saya cuman ya berjalan aja waktu sampai saya pada akhirnya mental saya belum balik, tapi sampai akhirnya kayak memaksa untuk bisa balik ke bulu tangkis lagi gitu. Ya mengembalikan untuk memaksa ke bulu tangkis lagi tadi penjelasan Mama ya, nggak ada kayak no way out juga kayaknya. Iya no way out kayak gitu. Harus di sini, kalau di luar pun nggak akan diterima juga karena ini kasusnya internasional. Bener. Saya mau usaha, siapa yang mau usaha sama saya? Ya padahal gitu nggak ada yang mau percaya sama saya kan. Jadi ya sedemikian buruknya yang menimpa kehidupan saya sampai ke personal saya gitu. Jadi kayak
kejadian itu ya, kejadian London diskualifikasi itu. Ya saya merasa saya nggak ada masa depan aja pada saat itu. Terus titik baliknya setelah akhir tahun dilewati, di mana itu Grace kemudian membangun lagi panggilan tadi itu? Ya kan tadi Mama. Terus saya coba menjalankan hari-hari dengan berdamai dengan apa yang saya benci. Gimana tuh berdamai dengan yang dibenci tuh? Contoh ya. Begini boleh. Ini raket saya ambil, saya liatin. Saya kayak orang gila. Sih. Di kamar nih. Menghadapi betul fisik. Iya. Dan itu memang psikologi ya. Psikologi mental saya cuma liatin ini bola raket, saya liatin, kok saya elus ya udah deh, kan asrama sama hall tuh deket banget, 10 langkah doang. Tapi saya begitu benci gitu loh, ada batasan di situ. Saya pergi ke hall, saya main sendiri sama tembok. Serius tembok, nggak ada temannya. Pokoknya waktu itu kan anak-anak pada teman-teman yang lain pada pergi pertandingan, kan saya dihukum. Saya nggak boleh pertandingan internasional dan nasional. Jadi saya coba lihat, saya main aja sama tembok. Ini saya lihat lagi. Jadi kayak ya seperti setengah orang inilah nggak waras. Tapi itu fase di mana untuk saya berdamai. Ya dengan apa yang saya coba saya cintai sebenarnya kan. Excited yang saya bilang itu, main bulu tangkis dari kecil, saya coba inget-inget lagi. Terus juga mungkin komunitas saya, juga support system saya, gitu, dari keluarga, dari kalau saya waktu itu kan bergereja, dari komunitas, dari gereja yang positif, gitu. Ya mereka sangat membantu saya dalam masa mengatasi situasi sulit itu ya. Gitu. Jadi dengan cara berdamai dan menghadapi realita itu kan yang memeluk masalahnya sendiri kan. Iya. Jadi tidak lari dari situ, tapi mencoba berdamai. Sampai sama kok sama raket. Tapi kemudian aja. Bisa masuk ke pertandingan lagi, fase di mana titik baliknya itu? Di fase di mana saya coba, saya nggak semerta-merta juga langsung, ketika saya udah yakin, oke, saya mau main lagi, saya coba cek sama pelatih, sama kondisi dokter saya. Saya kan punya cedera nih, saya udah punya cedera lutut dan saya nggak makin muda, saya makin tua gitu. Saya tanya sama mereka juga, saya ada masa depan nggak dengan tubuh saya seperti ini, saya masih bisa bermain nggak gitu. Terus mereka bilang, kamu masih bagus, semuanya under deal-nya masih oke lah, gitu. Tinggal dikuatin dan maintenance saja. Mereka bilang ada approve, ada centang hijau lah. Ya udah, saya coba untuk paling ngembalikin mental kan. Ya, nah dari paling berat dan setiap hari saya memang ketemu psikolog. Ya saya di treatment memang pada itu, dan trauma itu mungkin sampai pada akhirnya di 2013, saya lupa ya, 2013 atau 2014 ya, saya juara sama Nitya, partner baru kan dipisah. Juara Thailand kalau nggak salah waktu itu atau apa gitu, saya lupa. Ya dari situ mulai ada keyakinan lagi untuk mau balik ke bulu tangkis. Kayak bilang, oh saya masih bisa nih. Gitu, gitu sih, Thailand Open itu. Itu titik kemudian bisa mengatasi itu. Tapi sebelum sampai titik itu kan tadi digil dengan psikolog, dengan beban trauma dan sebagainya itu, Grace menghadapinya gimana waktu itu? Saya cuma menjalaninya aja sih. Jadi kayak seperti, bahkan sebenarnya itu yang merubah cara saya bermain. Serve saya takut. Pokoknya apa saya masuk lapangan tuh saya takut dengan wasit, takut dengan hakim serve aja, hakim servis. Mau serve aja itu gemeteran karena saya takut dituduh. Penuduhan 2012 ya, jadi itu. Tapi kan mau nggak mau harus dihadapi. Saya harus hadapin. Di tahun 2013 itu ketika saya selesai dari hukuman ya. Ke Thailand Open itu. Iya, sebelum Thailand Open. Terus saya juga ya saya coba untuk berdamai dengan dengan situasi kondisi pada saat itu. Gitu. Itu traumatis banget berarti itu ya, ketika tanding dan melihat hakim garis yang serve lalu. Saya ingat banget di Macau Open pertama kali saya di Hong Kong saya lupa. Saya bertanding, saya dengan ngelihat hakim, ngelihat wasit sama ngelihat hakim servis tuh takut banget. Saya merasa perasaan saya dituduh. Oke. Dituduh melakukan hal yang tidak baik. Jadi
saya mau lakukan ini lagi kok begini gitu loh. Itu pertandingan pertama, tapi dicoba udah psikolog lagi kan. Terus saya coba ini gimana? Kan ada afirmasi, ada hal-hal yang PR yang saya harus lakukan kan kalau saya psikolog. Terus untuk diri saya sendiri. Jadi saya coba untuk menyeimbangkan semua hal itu. Gitu. Jadi kira-kira setahunan lebih itu ya, Grace berhadapan dengan situasi yang traumatik dan mencoba kembali lagi itu ya. Dan mimpi kemudian nggak ada mimpi tadinya. Saya nggak ada mimpi, udah habis mimpinya. Maksudnya kayak saya merasa saya nggak mau terlalu ekspektasi terlalu tinggi ya, saya takut. Bahkan nggak berani memimpikan lagi Olimpiade. Nggak berani. Cuman berani memimpikan hari ini demi tiap hari satu hari. Gitu. Pertandingan satu pertandingan gitu. Sampai pada akhirnya juara Thailand Open, terus kami dipasangkan, terus kami punya kesempatan kok Eng Hian masuk. Kami punya kesempatan untuk bisa masuk Asian Games, dipilih dan juara. Itu momennya breakthrough. Breakthrough-nya ya itu ya. Nah, Christian sering menyebut itu ya, bakat lalu kemampuan itu kan sesuatu tapi karakter yang membuat itu bertahan ya atau mempertahankan itu. Iya. Ya, ini karakter ini terbentuk panjang kan? Panjang. Ada peran mama, peran tim support tadi, lalu juga pelatih dan sebagainya. Saya merasa perjalanan saya pada akhirnya saya memaknai adalah saya bersyukur aja dibentuk dulu karakternya. Tapi dengan hal-hal yang tidak enak dulu. Ya kan kalau pembentukan karakter kan hal-hal yang membuat kita kan kita merasa gagal dan bagaimana sehingga saya bisa kasih, kalau enggak saya nggak bisa ngomong seperti ini nih sekarang. Jadi thanks to trauma juga sebenarnya, thanks to luka yang dulu hadir. Betul, itu ya. Iya, jadi ketika saya coba untuk, saya merasa ketika saya dibentuk karakternya dan waktu saya sukses di tahun 2014 itu, maksudnya ada breakthrough ya. Breakthrough. Suksesnya belum masih jauh lah, tapi ada breakthrough dalam kehidupan saya jadi memaknai saya juara tuh bukan karena saya, gitu, bukan karena kehebatan saya seorang, karena waktu kita anak muda lah, kita muda, waktu kita juara, kita dapat duit banyak, kita seakan-akan, kita banyak lah, aku nggak perlu sebut, tapi banyak banget atlet-atlet yang pada akhirnya karena karakternya itu tidak dibentuk sehingga ketika dapat kesuksesan, fame itu cepat jatuh. Gitu. Nah, saya bersyukur waktu saya dapat kesuksesan itu, saya merasa itu cuma bonus doang. Saya juga nggak kalau jadi juara Olimpiade, ya itu juga udah bukan mimpi saya gitu waktu pada saat itu ya. Jadi kayak ya udah gitu. Saya cuma alat untuk dipakai. Ya kebetulan saya juara Olimpiade gitu aja. Atau kebetulan saya juara Asian Games gitu aja sih. Malah lebih ringan ya jalannya. Iya, jadi nggak jalannya gitu lebih ringan bukan gitu. Karena kayak kerja kerasnya bukan sendiri. Karena kerja keras sendiri. Jadi saya memaknai juga itu ini karena saya bisa jadi juara. Satu karena memang izin dari Tuhan saya juara. Terus kedua karena keluarga saya, orang-orang di sekitar saya yang mensupport saya, pelatih saya, pembina saya dari kecil sampai pada hari ini. Jadi saya ingin justru harus berterima kasih kepada mereka. Dan yang terjadi di buku ini yang saya ceritakan itu adalah, kan ada 4 nih. Clarity to vision, karena aku punya mimpi dari kecil. Terus juga commitment and grit, karena harus ada komitmen ketika mau punya visi, punya tujuan. Terus support system, nah ini yang paling saya utamakan. Karena tanpa support system itu, saya nggak bisa. Dan unseen hands, itu udah pertolongan Tuhan. Jadi itu yang karena ada support system itu, saya bisa jadi saya yang sekarang. Tapi proses untuk mendapatkan itu, Grace harus melalui situasi yang berat tadi itu kan. Jadi menjadi lebih bijak sebenarnya ketika peristiwa di London itu. Itu yang merubah seluruh kehidupan saya. Dan tadi menjalani hidup kayak hari demi hari akhirnya. Karena jadi mimpi besar kayaknya nggak terlalu relevan lagi ya. Tapi kan pada satu titik panggilan yang umur 13 itu pada akhirnya. Jadi saya pada akhirnya dibuktikan sendiri sama situasi. Saya udah nggak mikirin panggilan saya jadi ganda putri. Tapi ketika saya pada akhirnya jadi juara ganda putri, saya dipercaya, itu ya panggilan saya ternyata.
Oke. Panggilan saya ternyata di ganda putri, kenapa saya punya panggilan seperti ini ya? Kok pengen banget ya jadi ganda putri. Ternyata Tuhan tuh kan mendengar ya. Pastilah itu. Gitu. Jadi walaupun dunia ini tidak adil dalam kehidupan saya, tapi Tuhan tuh adil. Jadi saya percaya itu. Tetap Dia kasih kok apa yang kita impikan. Jadi itu bukan hal yang pada akhirnya membuat ketika saya juara Olimpiade di Tokyo, pada saat itu pandemi Delta, semua orang di rumah sakit, hampir semua orang ya, saya nggak bilang semua orang terkurung lah di kakak saya meninggal gara-gara COVID, ya mungkin Mas Indo tadi juga bilang, gitu, lagi dalam momen kesedihan, tapi ketika jadi juara Olimpiade, semua orang tuh merasa mereka juara gitu. Indonesia ini juara. Karena ketika saya pulang dari kerabat saya, mereka cerita testimoni. Ini saya bilang, mereka cerita hal yang membuat saya tuh akhirnya nangis sendiri gitu kalau mendengarin cerita mereka. Ada yang lagi hamil, 8 bulan, istrinya dia harus kena COVID. Ancamannya adalah anak dan antara hidup dan mati gitu. Tapi ketika lihat pertandingan saya dan hiburan cuma itu. Betul. Di TV. Harapan yang bisa dimunculkan. Dan Indonesia kan. Indonesia, nasionalisme orang-orang tuh langsung kekobar lagi gitu. Ketika mereka lihat, itu ada secerah harapan gitu dari suami istri dan anak yang 8 bulan ini di dalam kandungan. Kalau dokter bilang kayaknya udah nggak mungkin nih. Tapi karena kalau Grace bisa, kalau Grace Apriani Indonesia bisa, juara Olimpiade, saya pasti menang. Itu tiap hari kayak diemanin sama dia gitu. Saya menang, terus menang, terus akhirnya juara. Itu momen dimana itu juga merubah kehidupannya. Itu, saya bilang, gila nih testimoni kok saya sampai, wah ternyata ini yang panggilan ini yang justru ketika Grace tidak mengupayakannya dengan sangat ego ya, dengan ego yang besar kan, justru itu terjadi kan malah. Iya. Ketika kayak kan Grace ditundukkan dulu kan. Betul. Dengan situasi yang paling berat baru kemudian menjalani itu dengan ya ini calling atau panggilan gitu. Oke. Dan ketika pulang ke Indonesia kan tadi punya pengalaman mimpi Olimpiade kan karena tim di Jaya Raya itu kan pulang dan merayakan. Grace merayakan itu juga nggak? Iya, sangat dirayakan. Itu sangat. Ya, terus melihat bahwa apresiasi itu kayaknya semua orang tuh kayak mau mengapresiasi pencapaian itu loh, sampai banyak perusahaan, brand tuh kayak mau ditumpahin ke Grace Apriani pada suatu itu. Sampai, aduh gila banyak banget ya, maksudnya apakah emang juara Olimpiade tuh kayak gini? Saya juga nggak nyangka gitu. Ya apresiasi mungkin dari pemerintah kan pasti ada. Ya yang sebenarnya diberitakan pada media tuh Grace Apriani tuh dapat ini, dapat itu, kan banyak banget tuh. Mungkin ada tuh yang orang iseng-iseng sampai ada puluhan. Tapi emang itu betul yang saya dapat. Tapi itu yang terlihat. Yang saya dapat sendiri itu banyak sekali. Dan nggak hanya soal materi kan? Nggak soal materi. Materi juga sih, Mas. Oh, materi juga. Iya, karena waktu itu ada yang, iya, kamu sebenarnya 1 tahun 2 tahun gratis di makanan ini. Jadi saya ke mall. Itu masih 1 tahun. Saya ke mall itu bukan semua cash, tapi gratis minum ini, gratis dibukain toko ini. Terus ke mall, saya tinggal pilih tuh mau barang apa? Bukan, mau makan di tempat mana dengan keluarga saya. Di satu mall semua di Jakarta ini, semua di Jakarta kan ada brand-brand yang mereka kasih vouchernya itu loh. Makan dengan gratis. Serius, Mas. Saya sampai, ini kayak mall punya kamu kesini juga. Potong rambut pun sama. Oh iya. Masih berlaku sampai sekarang? Udah nggak? Tapi masih berlaku. Ada yang berlaku seumur hidup. Really? Iya, sampai gigi dan lain rawat dan sebagainya. Saya bilang, wow, ini. Itu ungkapan terima kasih. Iya kan, itu eksternal yang kita nggak bisa kontrol ya, Mas. Iya. Tapi itu hal yang membuat saya, aduh, kalau andaikan kita sungguh-sungguh gitu dalam mengerjakan apa yang kita lakukan, walaupun diperlakukan tidak adil, walaupun diperlakukan ya kegagalan pasti. Tapi ketika kita sungguh-sungguh dan selalu melakukan yang terbaik, itu rewardnya tuh gede banget.
Grace membuktikan sendiri. Iya, aku merasakan, bukan hanya membuktikan. Aku nggak perlu bukti sekarang. Maksudnya aku dari awal 2012 itu aku bilang, aku nggak perlu bukti lah, udah main aja gitu. Tapi aku jadi pernah merasakan sekarang. Oke. Gitu. Iya, lucu aja ke mall, kayak mall punya saya. Dikira yang punya mall ya? Dikira yang punya mall. Tapi itu kan momen yang menggembirakan sekali ya. Iya. Tapi kenapa pada saat itu justru Grace mengambil keputusan untuk berhenti? Nggak lama setelah itu. Iya, Kalau karena lihat apa impact-nya atau hal reward yang kalau tadi dihitung sebagai kesempatan ya mendapatkan manfaat, tapi ya sudah, aku berhenti. Karena saya udah menikah, Mas. Jadi ketika saya makin lama makin beranjak dewasa, ternyata bulu tangkis ini bukan, maksudnya saya tuh sangat cinta bulu tangkis. Bahkan sampai 2012 tuh saya nggak mikirin tentang relationship. Saya mikirin ke fokus banget. Pokoknya saya wanita karir banget deh. Wanita karir di badminton lah. Di badminton tuh. Pokoknya walaupun pacar ada yang deket-deket gitu, tapi saya nggak mau. Saya bilang kalau lu nggak bisa, kalau lu nggak bisa ngikutin kehidupan gue, yaudah lu nggak masuk. Nggak lanjut. Iya, nggak masuk kriteria. Jadi sangat makanya begitu fokusnya saya memberikan semuanya kepada bulu tangkis yang pada akhirnya di 2012 itu saya jatuh. Ternyata dihancurkan oleh bulu tangkis juga. Dan ketika saya melihat itu dan saya hancur, kalau saya nggak main bulu saya mau ngapain, itu loh mama saya itu loh. Ya itu tadi ya kayak. Jadi itu mencakup ya juga. Oke, dari situ memutuskan saya lanjut kuliah. Di situ mulai open buka pada pria-pria yang mulai oke, nggak terlalu kaku kayak dulu gitu. Karena pengen berkeluarga juga. Kalau saya cuma bilang, saya ini wanita. Kalau saya ibaratnya 25 tahun saya udah punya pacar, saya cuma ayo nikah. Gue di rumah aja kan. Bener nggak masalahnya dia kan, ayo nikah. Gue kan cewek gitu loh. Ya udah gitu. Nggak punya tugas lain-lain. Cuman ngurusin anak. Jadi dari situ saya mulai membuka. Jadi ada pikiran saya terbuka. Terus juga bisnis apa yang saya bisa lakukan. Saya mulai belajar hal yang lebih di luar bulu tangkis sebenarnya. Saya nggak terlalu mikirin bulu tangkis pada saat itu sih, Mas. Jadi saya tahu kalau ketika saya nggak jadi bulu tangkis, saya at least punya kemampuan yang lain. Karena waktu ditanya, kamu kerja, iya juga ya. Saya mau kerja apa? Saya nggak taw apa-apa waktu itu. Tapi ini berkat yang lain sebenarnya kan. Iya, jadinya blessing in disguise ya. Lebih manusiawi juga kan Grace dalam arti tertentu kan. Betul. Memikirkan relasi, memikirkan kecakapan lain di luar badminton, dan memikirkan hal yang bisa dilakukan ketika lagi tidak bertanding gitu ya. Saya banyak ngikutin kursus-kursus. Semua kursus saya ikutin. Ya dari public speaking, dari kursus seminar yang tentang pencerahan diri gitu. Psikologi lah dan lain-lain itu saya banyak. Sampai kursus bahasa Mandarin Korea saya lah. Karena kan saya berpikir, ya siapa tahu ini jadi kalau saya nggak juara, ya saya bisa ada keahlian lain gitu. Gitu aja sih padahal. Tapi kemudian memutuskan tidak lagi di bulu tangkis karena satu soal usia tadi, menikah juga. Jadi lalu karena pada saat itu saya akhirnya kan di tahun 2014 itu saya ketemu Felix. Jadi memang breakthrough-nya tuh banyak. Selain tadi menang. Selain tadi menang, saya ketemu Felix. Terus kami mulai start dating dari situ sih, dari tahun 2014. Terus ya ketika kita, apalagi saya juga pikir ya, saya kalau misalnya ini udah pas nih udah ada Felix, terus kami tinggal memikirkan pernikahan karena umur saya juga udah 27 ya. Udah cukup gitu. Dan ya di 2000 sebenarnya kami ingin menikah tuh di 2017. Planning ya, karena 2014 saya bilang boleh nggak kami sambil pacaran sambil perkenalan, 2017-nya baru. Saya pikir itu waktu yang pas, karena kan setelah 2 tahun pacaran gitu ya. Dan itu waktu yang normal. Ternyata harus nunggu dianya. Jadi ternyata harus nunggu karena waktu itu kan ada Apri, terus kami saya partner sama Apri bagus, dan akhirnya saya juara. Ya nggak ada 6 bulan kami udah juara, udah ranking 10 dunia kan. Pada saat itu saya bilang, waduh Felix gimana saya ngomongnya ke Felix? Gimana saya ngomongnya ke dia gitu.
Ya, terus saya akhirnya ya udah 2020 menikah. Hampir batal gara-gara COVID juga, tapi saya bilang enggak, saya udah cukup, dia juga udah nunggu, kami udah cocok secara secara pemikiran dan udah dewasa, dan saya lebih mikirkan ya saya ini makin lama makin tua gitu loh. Maksudnya biologi saya juga makin, kalau kita pengen rencana menikah dan punya anak, otomatis harus tahu gitu. Saya merasa saya harus tahu kemampuan diri, batas di mana saya harus berhenti. Kayak gitu. Dan ketika kalau belajar tentang, maksudnya kalau kami menikah dan kami mau punya anak kan wanitanya yang harus berhenti dulu ya. Iya. Dan itu dengan ya waktu itu dapat jadi juara, kesadaran penuh. Jadi memang saya udah tak bilang sama coach saya bilang sama Apriani juga, karena dia juga harus tahu. Nih gue juara nggak juara, gue mau berhenti ya. Oh, sudah di awal. Iya, udah dari 2017 saya udah ngomong. Karena saya pengen menikah. Maksudnya saya udah nggak mengejar hal-hal yang ada hal lain yang mau diperjuangkan di luar bulu tangkis. Iya, saya udah melihat bahwa hidup nggak cuma di bulu tangkis saja, tapi ada kehidupan yang lain. Kalau saya ada mimpi juga untuk menikah dan juga untuk punya keluarga, punya anak, ya saya harus bangun dari sekarang. Harus punya pemikiran itu dari sekarang. Kayak gitu sih. Jadi saya coba jelaskan ini kepada pelatih dan ke pasangan Apriani. Dan Felix juga pasti. Iya, kan Felix sudah pasti, dia maksudnya dia udah tahu, udah ngerti tahapannya gitu. Udah meyakinkan, tapi kan kita nggak pernah tahu ya Mas, tiba-tiba saya bilang saya cewek. Saya diputusin, saya umur 31 ya, 32. Saya diputusin, ya dia cowok ya. Dia cowok umur 40 juga terserah gitu. Umur 50 baru nikah ya. Saya gimana gitu, deg-degan juga. Ada tapi batas biologis tadi ya. Iya, gitu sih. Nah, beruntungnya atau mungkin nggak beruntungnya, itu dilakukan setelah panggilan yang 13 tahun tadi terwujud ya. Dan itu kayak bisa dikatakan kayak sempurna ya. Nah, ini saya nggak meng-create itu sempurna kan, Mas ya. Tapi memang ya Tuhan itu mengizinkan itu semua terjadi di waktu yang mungkin tepat. Yang kata orang-orang, wah Grisya berhentinya udah juara Olimpiade baru berhenti gitu. Terus udah dapat semuanya dan lain-lain. Kenapa sih orang kok nggak mau terusin? Saya bilang, ini bukan saya yang mau juga berhenti. Bukan saya yang mau juga. Semua ini kayak tertata dengan rapih gitu. Enggak juga, saya hanya mempersiapkan apa yang harus saya persiapkan dengan kondisi situasi yang ada dalam kehidupan saya. Dan orang-orang sekitar saya. Saya ngomong kayak gitu sih. Dan kebetulan memang petanya jadi kayak indah aja semua tuh. Iya, jadi kayak pas ya. Jadi karena ya ada saat down sekali, tapi landai naik, dan di puncak Grace memulai sesuatu yang baru dengan ya kalau kita tadi ngomong sempurna ya, wah ini puncak Olimpiade yang seperti dimimpikan gadis 13 tahun tadi itu. Iya. Dan itu terwujud. Iya, betul. Dan saya merasa bersyukur. Dan mungkin bukan cuma saya, pasti kalau kita, maksudnya teman-teman di luar juga, teman-teman di luar sana atau masyarakat juga bisa merasakan. Saya bukan salah satu orang yang beruntung, tapi kita semua ini beruntung menurut saya. Cuman bagaimana kita melihat aja ya, memaknai ya. Jadi ketika saya menikah tahun 2020, saya juara Olimpiade di 2021 dan saya udah bilang sama coach, saya udah memang mau berhenti gitu. Di 2022 akhirnya coach bilang 2022 lah. Jadi kamu persiapkan dan lain-lain. Ya saya iyakan. Terus di 2022 habis ini kan saya juga kan mau saya udah menikah 2 tahun berarti ya dengan Felix. Kami juga udah cukup waktunya untuk pacaran, maksudnya pacaran secara kayak pas udah menikah ya. Jadi saya merasa kayaknya udah waktunya kita punya anak deh gitu. Jadi di bulan Juni 2022 saya pensiun. Di bulan Juli Agustus saya hamil. Wah itu saya bilang, wah Tuhan itu luar biasa sih. Maksudnya kayak saya tuh kayak kadang-kadang mau nangis terus gitu kalau melihat ya. Iya, karena apa yang saya perjuangkan dari kecil dilihat, dibentuk karakternya, tapi pas udah mau kelar tuh indah semuanya gitu. Kayak di luar di luar imajinasi saya sebagai seorang manusia gitu, Mas. Gitu. Dan tadi
one way tiketnya terbalas di sini ya sebenarnya. Ya udah sampai di titik di mana. Rewardnya tuh banyak banget gitu loh maksudnya. Terus pada akhirnya membuat saya ya saya masih manusia biasa, saya orang. Gitu. Jadi kayak lebih membumi. Iya. Gitu. Karena semua yang saya ada sekarang dan saya raih itu bukan karena kekuatan saya. Dan bukan karena seizin saya gitu. Iya. Gitu sih. Ya. Nah, dapat anaknya itu loh. Dapat itu kayak wah, umur saya udah 35. Ya, ya. 34. Jadi kayak gede banget gitu kayak aduh. Gitulah. Tapi kan sesuatu yang sekarang kan dibangun dari nol lagi nih ya. Kehidupan di luar bulu tangkis kan. Nah, ini di buku ini kan menembus garis batas. Garis batas apa lagi yang ingin Grace tembus untuk kan usia kita juga masih panjang. Kalau Grace tadi ngomong, oh udah umur segini, padahal umur kita sebenarnya juga masih panjang kalau pakai rata-rata hidup. Iya, mungkin kalau menembus garis batas ini kan saya lebih memaknai itu adalah ada dua makna. Ini batas atas ekspektasi kita. Kita kan kalau kita mau punya kita mau batas kita di mana sih? Kita pengen nerobosin apa nih? Prestasi apa yang kita titik apa yang kita pengen capai. Tapi juga yang kedua batas yang artinya adalah sudah harus sampai mana di batasnya. Nggak boleh lewat dari keluar situ. Gitu. Itu ada dua pesan yang makna yang ada yang berbeda kalau menurut saya ya. Tapi ketika lihat dari sini kan juara Olimpiade ada batas-batasan target-target tertentu ya, yang memang pada akhirnya saya maknai itu bukan sebagai batasan, tapi itu sebagai baik lagi panggilan 13 tahun itu. Apalagi yang panggilan apalagi yang saya sedang kerjakan sekarang ini. Gitu sih Mas. Jadi saya hanya meneruskan seharusnya ketika saya memaknai saya udah pensiun 2022, 2 tahun ya? Ya, 2 tahun. Ya, saya udah banyak, saya tanya juga apalagi yang panggilan yang Tuhan mau dalam kehidupan saya gitu. Dan ketika melihat banyak opportunity yang datang ke dalam kehidupan saya, tapi saya harus pilih juga kan opportunity itu. Ketika itu kepercayaan itu datang dari misalnya dari BWF sebagai Chair Athlete Commission, terus juga NOC, sebagai komite eksekutif dan mentor di PBSI, saya melihat, oh ini kepercayaan yang mereka ini adalah berarti ini adalah panggilan yang saya harus kerjakan. Juga, gitu. Ketika jadi juara Olimpiade, ada saya, presence saya itu pada akhirnya bermakna gitu di posisi apapun. Ketika saya sekarang membangun usaha bisnis dengan suami saya, pada akhirnya posisi saya itu sangat bermakna di usaha saya gitu. Gitu sih. Dan sekarang yang paling utama kan jobnya adalah membesarkan anak ya, yang sudah dipercayakan Tuhan gitu. Betul. Nah, ini yang pada akhirnya panggilan baru kan. Ya, bukan batas. Jadi pada akhirnya saya memaknai wah ini saya harus benar-benar jadi orang. Maksudnya saya balik lagi, saya harus bertanggung jawab dengan saya sendiri dan saya gimana caranya untuk ya daily, karena saya udah belajar kehidupan di bulu tangkis yang sangat berharga itu. Karir saya 17 tahunan lebih ya. Iya, dan saya berusaha dengan suami saya untuk kita konsisten dengan karakter kita itu. Gitu sih. Sampai nanti masih ada 60 tahun lagi mungkin kehidupan, kita nggak pernah tahu gitu kan. Gitu sih. Dan pembentuk karakter itu sebenarnya di bulu tangkis itu ya awalnya, pondasinya. Benar. Ya, fondasi. Karena itu kan konsisten, terus-menerus. Nah, ada yang melihat, mungkin ya, ini bayangan saya, kenapa kok orang memberi apresiasi yang begitu luar biasa kepada Grace dan Apriani ketika kita dapat medali emas itu. Satu, memang situasinya kita waktu itu sangat tertekan, nggak punya harapan yang besar untuk sesuatu, dan itu momen olahraga adalah yang menyatukan. Yang kedua juga, kalau saya mendengar obrolan tadi dan perjalanan Grace ya, ini kayak mewakili semangat atau hati masyarakat kan. Grace kalau lihat kan nggak punya privilege apa-apa ketika memulai bulu tangkis kan, bahkan kesulitan di awal. Pindah dari Manado ke Jakarta, menghadapi situasi yang mama harus melakukan hal-hal yang luar biasa itu. Itu kan kayak mewakili, ini
ini gue banget nih. Mungkin itu juga kali ya. Iya, jadi saya jadi pada akhirnya kalau memaknai kehidupan saya ketika kenapa sih saya ditinggal papa umur 2 tahun gitu. Dulu ya ini ada buku semua ya mau di-spill. Jadi karena saya biar ketawa ya, kan saya nggak mau nangis. Cara mudah mencegah menangis adalah ketawa. Kalau ketawa. Ya jadi saya memaknai ketika saya waktu saya remaja, kenapa sih saya harus ditinggal papa umur 2 tahun, terus punya kehidupan yang baik, yang mewah, sehingga pada akhirnya jadi saya harus nanggung miskinnya gitu. Kehidupan saya awal-awal itu. Dan mama itu waktu papa meninggal, dia itu kayak gimana ya, kayak punya profesi atau apa ya, nubuat ya. Nubuat buat anaknya, beliau cuma bilang bahwa Pak tenang aja, anak-anak akan saya jadikan, jaga dan berguna untuk bangsa dan negara. Berguna untuk bangsa dan negara. Siapa yang mau tahu, Mas? Maksudnya umur 2 tahun, mama saya juga nggak tahu kalau saya bakal jadi pemain juara 2 Olimpiade gitu. Tapi nubuat itu ternyata kayak doa yang disampaikan terus-menerus kan. Itu kenapa namanya pakai Sia semua? Nah itu makanya saya juga bingung. Gracia. Iya, karena Sianya itu Indonesia. Indonesia, betul. Dan Grace-nya bisa dimaknai 2 kan? Pertama karena papa rambutnya sudah beruban atau sudah grey gitu. Yang kedua adalah berkat. Yes, berkat. Berkat. Terus Grace. mama tuh kayak bilang, oh bagus namanya nih, Grace kan. Grace itu anugerah, Sia itu Indonesia. Berkat berarti anugerah untuk Indonesia. Langsung terwujud. Kok bisa gitu, maksudnya aku kayak nggak bisa, kadang-kadang speechless. Tapi dengan itu, saya itu biasa percaya dengan doa orang tua dan harapan orang tua. Karena disitulah tertanam semua energi yang baik biasanya. Betul. Dan itu Gracia, itu kan berkat untuk Indonesia. Salah satu yang mewujud dari doa orang tua kan di nama sebenarnya. Dan itu kan kita sebut tiap hari. Wow. Menghindar nangis nih, jangan ketawa. Biarkan. Aduh. Ya, ruang yang kemudian kita lihat sebagai doa terus-menerus emang nama sih akhirnya. Makanya itu sampai menunda kan, Mama untuk dapat nama itu 5 hari kan. Di buku ini disebut. Sampai ketemu. Papa sendiri kan nggak menemukan nama juga kan, kalau lihat dari cerita ini. Lalu kemudian, ini grey kayak abu-abu. Udah rambutnya abu-abu gitu. Kenapa udah rambut putih semua kali waktu itu Papa. Gitu. Tapi panggilan barunya kan satu tadi berkeluarga, lalu ada anak, tapi juga punya peran di bulu tangkis. Nah ini sekarang kan atlet-atlet kita mau berjuang nih untuk bangsa dan negara di Olimpiade dan juga tahapan-tahapan selainnya sih. Olimpiade kan satu kompetisi aja, tapi ada kompetisi yang lain. Grace melihat bulu tangkis Indonesia sekarang dan apa yang perlu dikembangkan ya sebagai sebuah kebanggaan Indonesia di olahraga. Yang pertama mungkin kalau saya mewakili bulu tangkis Indonesia, pertama itu saya melihat apa yang baik ini tinggal diteruskan. Maksudnya karena bulu tangkis sendiri di Indonesia itu telah menciptakan prestasi-prestasi yang baik dari zaman ke zaman. Jadi ketika saya ada di sini, saya juga memaknai diri saya bahwa ketika saya udah kelar jadi atlet, bukan berarti saya tidak bisa bukan berarti saya kontribusinya hilang, lepas. Enggak. Gitu. Jadi tetap akan ada terus-menerus kontribusi untuk Indonesia. Ketika saya diem-diem di rumah, tiba-tiba telepon, Grace, kamu jadi mentor ya? Gitu. Ada, maksudnya gini, kenapa saya? Ya kamu udah usah kualifikasi lah, kamu udah masuk kualifikasi. Jadi saya pikir bisa nggak ya saya jaga anak saya, bagi waktunya kayak gimana dan sebagainya. Nah kalau semua dan suami mengizinkan nggak ya dan sebagainya ya. Ketika ada amanah itu ya saya lakukan dengan sukarela. Gitu. Saya nggak gembira juga ya. Dan gembira dan yang pasti ini kontribusinya untuk saya masih belajar bagaimana menjadi supporter yang baik buat adik-adik saya waktu saya tidak
bermain gitu kan. Kalau dulu jadi atlet kan beda ya, kan sekarang udah jadi pendukung gitu, udah tim pendukung, berarti saya harus juga bagaimana saya harus belajar juga untuk bisa jadi tim pendukung yang baik gitu untuk adik-adik ini. Dan bulu tangkis ini yang kita mau adalah maintenance tentang prestasi untuk makin lama makin bagus, makin lama sistemnya makin oke. Dan sekarang kan work in progress terus, kayak gitu. Ya ada turunan naiknya, tapi tetap balik lagi, tetap kita pengennya adalah bulu tangkis menjadi sesuatu hal yang selalu bisa menyumbangkan medali di Olimpiade, atau hal yang selalu jadi bikin harum nama negara, kebanggaan nama negara Indonesia, seperti itu. Ketika sekarang saya juga posisinya di NOC, National Olympic Committee, berarti mencakup olahraga seluruh Indonesia, gitu. Itu olahraga seluruhnya. Ketika saya melihat bahwa ketika 2012, waktu itu Pak Erick Thohir sebagai CDM dan yang ke London itu ya. Betul. Dan almarhum Bapak Joko Santoso sebagai ketua PBSI, beliau berdua masuk ngobrol sama saya dengan Meliana dan menyampaikan bahwa Indonesia nggak bisa membela Greysia Meliana di court internasional. Karena bulu tangkis ini udah diambang, dikeluarin dari cabang olahraga Olimpiade. Sekarang cabang olahraga itu 32, dulu tuh cuma 26. Jadi kan selalu akan ada eliminasi dan evaluasi dari cabang olahraga Olimpik. Gitu. Cabang olahraga mana yang layak masuk di Olimpiade, dan itu sangat ketat. Kalau tidak cuma dikuasai oleh satu negara atau dua negara, didiskualifikasi. Gitu. Dan pada saat itu negara yang paling terkuat adalah China. Semua kayaknya dia apalagi dia pengen sabet ya. Iya, semua. Semuanya pada saat itu. Dan ya mungkin kan itu ambisi, dan kita nggak salah dengan itu. Kita selalu berkompetisi. Maksudnya negara China tuh nggak salah kalau dia mempunyai mimpi seperti itu. Nah, ketika beliau ini bicara kepada saya, kalau kita membela sampai court internasional, Indonesia membela, berarti kita menentang apa yang jadi keputusannya IOC. Kita menentang IOC dan BWF. Kita nggak setuju nih. Berarti mereka udah pasti ada etikat yang tidak baik. Kalau sampai bulu tangkis dikeluarin dari Olimpiade, Indonesia mau berharap dari cabang olahraga apa lagi? Itu Mas nusuk benar-benar sampai ke dalam hati. Saya bilang, saya juga bilang, terus saya yang dikorbanin. Saya bilang, terus bulu tangkis nih. Maksudnya saya nggak bilang sama beliau cuma hanya menjalankan tugas. Dan ini memang harus, bulu tangkis itu harus dilestarikan, gitu. Kalau memang sampai saya bulu tangkis didepak, 2016, 2020 dan sekarang 2020 nggak akan ada cabang itu. Terus Indonesia mau kemana gitu? Mau berharap dari cabang mana? Dari situ saya bilang, wah ini olahraga Indonesia makin lama ya makin sini, ini benar-benar harus berubah. Dan kita harus berbicara. Dan nggak bisa mengandalkan hanya bulu tangkis. Gitu. Ini saya berbicara dalam makanya ketika Bapak Bapak Raja Sabto, Ketua NOC, menawarkan kepada saya bilang apa tugasnya? Ya, kamu gini. Terus saya melihat, oke, saya juga punya hati untuk olahraga Indonesia. Karena saya punya tragedi yang pengalaman yang wah ini harus diselamatkan gitu loh. Sehingga ketika bulu tangkis harus tetap ada. Saya berharap sangat ini harus dilestarikan. Kalau bisa dia selalu akan menyumbangkan medali buat Indonesia. Tapi cabang-cabang yang lain juga harus tumbuh. Dan diperlukan orang-orang yang memang mencintai olahraga, memang hatinya untuk olahraga. Gitu. Jadi saya melakukan ini dengan sukarela juga. Saya bilang, oke, Pak, saya ikutan gitu. Jadi saya saya langsung iyain tadi, karena sebelumnya saya udah nolak. Saya bilang, Pokto, udahlah, aduh nanti aja, ditelepon dari asistennya dari mana. Itu udahlah. Bentuk panggilan yang lain. Iya, bukan maksudnya untuk saya berkecimpung di olahraga Indonesia gitu.
Tapi ketika udah waktunya pensiun, udah ya udah. Kalau di chair atlet komisi di Badminton World Federation kan udah udah cakup global ya. Tapi di bulu tangkis, ya saya mau tetap ada bulu tangkis di Olimpiade itu aja supaya ini ada nih berkelanjutannya dan ini bulu tangkis semenjak 2012 itu kemajuannya tuh luar biasa pesat. Bahkan kalau mau dibilang mungkin sekarang ini jadi salah satu olahraga mungkin favorit untuk cabang di Olimpiade gitu. Makanya selalu tetap ada kan. Gitu sih. Dan keragaman negaranya juga makin banyak ya. Iya, dan karena ada fans yang cukup besar di bulu tangkis ini. Kan kita sekarang kalau saya bicara tentang BWF, udah Sport Organization, International Sport Organization, itu udah bicara tentang ekosistem tentang badminton ini di seluruh dunia. Ketika olahraga kan, kalau olahraga yang maju itu indikasinya adalah prize money-nya besar. Bukan itu terakhir. Yang pertama, olahraga ini dicintai nggak sama rakyat, sama masyarakat di seluruh dunia, dan massive. Dari perkembangan makin zaman ke zaman, makin ke sini tuh fansnya Indonesia bulu tangkis tuh makin luas, benar-benar global, gitu. Dan yang kedua adalah ketika ada fans, ketika ada orang cheeringnya benar-benar kayak bola lah gitu kan ya, fanatik, itu kan sponsor semua juga mau masuk. Mas. Iya kan? Karena tinggi engagement-nya. Oke. Gitu. Dan ketika itu jadi pada akhirnya ini olahraga global menciptakan tiap negara tuh anak-anak kecil-kecilnya tuh pengen jadi pemain bulu tangkis. Wah, ternyata si juara dapat segini ya. Prize money kita nggak inilah, pasti logikanya ke situ. Iya. Kayak gitu. Kayak contohnya ya misalnya. Yang Grace pertama juga kan begitu juga. Kenapa? Yang Grace yang mengalami juga kan itu juga kan. Betul. Dapat rewardnya. Dapat rewardnya tuh banyak ya ternyata. Gitu sih. Jadi itu yang pada akhirnya ya amanah. Amanah yang dijalankan. Ya, tapi nggak hanya di bulu tangkis akhirnya kan, meluas ke cabang olahraga yang lain, dan kita dalam posisi yang kayaknya tahapan yang bagus sih. Bola juga berkembang, bulu tangkis, lalu cabang-cabang yang lain juga mulai melihat ini sebagai ruang untuk menjadi kebanggaan Indonesia juga kan. Terakhir banget nih Grace, ini udah sejam lebih nih kayaknya. Lama ya? Lama. Ini kan satu hal yang dimimpikan atau di awal-awal itu muncul dan sekarang terpenuhi dan ini terwujud gitu ya. Mama pasti punya peran yang sangat besar untuk urusan ini. Kamu melihat anak-anak sekarang kan seringkali merasa dia bisa karena privilege aja dan sebagainya. Nah, Grace pasti punya kesaksian yang sangat berbeda dengan itu semua. Iya. Ya, mungkin yang seperti yang saya bilang tadi, Mas Indo, bahwa ketika kita kegagalan itu udah pasti ada. Proses nggak adil, mungkin apalah yang dirasakan kita semua di sini itu udah pasti. Dalam masa kerjaan, masa sekolah, dibully, di ini itu udah pasti. Mungkin pasti ada dalam kehidupan. Tapi ketika kita selalu bisa melakukan yang memakna dengan terbaik dan melakukan jadi orang baik, gitu. Jadi orang baik aja tiap hari, menabur kebaikan aja tiap hari. Itu rewardnya itu endingnya tuh gede banget, besar hadiahnya, gitu. Dan makanya kenapa ketika kakak saya bilang, Grace kamu harus buat buku biografi. Itu dia bilang umur 19 tahun, saya lagi cedera, pulang rumah lagi, Kak saya nggak bisa main, bagaimana lu bilang gue mau biografi gitu. Saya nggak layak, saya bilang, saya belum punya apa-apa, cerita dan lain-lain segala macem. Enggak, bukan cuma tentang sukses. Mungkin dia lagi memaknain karena saya lagi cedera kali ya. Karena saya lagi beban berat pada waktu itu. Justru prosesnya yang harus diceritakan, perjalanan lu yang harus diceritakan. Nggak mudah untuk jadi juara itu. Nggak mudah untuk mau mendapatkan apa yang jadi keinginan kita. Dalam kehidupan kita. Itu nggak mudah. Jadi jangan cuman sekarang kan, ntar masa orang
cuma lihat lu, oh Gracia siapa, juara Olimpiade, privilege lah dia masuk Istana Negara, masuk ini dan lain, privilege lah dia, gitu. Nah, mau dianggap seperti itu? Enggak kan? Justru lu harus ceritain proses lu nih, sekarang lu lagi cedera, lu ceritain gimana sakitnya, gimana sembuhnya, gimana sembuhnya, gimana bangkitnya. Dalam hati waktu itu diem sih maksudnya, tapi ketika aku beneran jadi juara Olimpiade, jadi pada akhirnya mamanya, oh iya benar juga. Kok beliau udah nitipin itu gitu loh, sebelum beliau meninggal. Kayak genetis deh bakat nubuatnya tadi. Nggak ngerti juga. Dari mamanya kan. Dia udah usia 18 udah bilang Grace harus bikin buku. Iya, makanya biografi. ketika tahu, maksudnya untuk anak-anak zaman sekarang atau kita semua yang masih hidup di dunia ini, bahwa ketika kita dapat sesuatu atau ada gini, ketika dapat juara, kalau dalam saya, anak saya juara, terus saya dapat apresiasi yang mungkin yang dilihat, yang disebarkan, kok enak ya dapat ini dan lain-lain sebagainya, privilege inilah dan lain sebagainya, itu nggak semerta-merta datang. Walaupun kita dilahirkan di keluarga yang mampu dan dapat privilege bisa sekolah bagus. Perusahaan orang tua dan lain-lain, itu juga ada beban tersendiri yang dimana yang nantinya partisipasinya akan dicatat. Anaknya gagal atau enggak. Yang punya company ini diterusin anaknya. Dia tanggung jawabnya gede banget. Gede lagi ya. Iya, gagal nggak nih dipegang, ternyata dipegang anaknya gagal gitu. Misalnya seperti, atau dipegang generasi berikutnya ternyata sukses. Nah, itu tergantung kita sih sebenarnya. Mau pilih yang mana. Gitu Mas. Dan proses betul tadi. Biasanya kita memang belajar dari kegagalan dan kesalahan sih. Dari kemenangan biasanya kita nggak belajar. Mungkin justru harus belajar dari kemenangan. Artinya, biasanya orang akan merasa punya kesempatan untuk belajar ketika dia mengalami situasi-situasi paling buruk. Iya. Dan benar kakaknya tadi yang mengatakan justru ceritamu bangkit dari sakitmu, ceritamu mengatasi kesulitan. Lagi sakit lutut gimana rasanya? Sakit kan? Dan itu menjadi. Nah itu lo ceritain. Dan itu hal yang menurut saya, gue dengerin tadi juga belajar sambil mencerna. Oh iya benar ya. Tapi genetis memang nubuat ada di keluarganya Grace. Kakaknya, mamanya, terakhir semua punya itu. Dan posisi kita sebagai yang menerima berkat itu ya betul sih ya, menyalurkannya aja untuk orang lain. Dan ini benar menjadi menunggu panggilan atau panggilan gue yang baru apa nih, dan ini akan ditekuni di situ. Thank you Grace. Sama-sama Mas Inu. Aduh. Luar biasa. Mindful banget nih. Ngobrolnya. Dan satu hal yang aku catat tadi ya, upaya kita yang maksimal soal respon atau reaksi orang ya kita nggak bisa kendalikan juga. Dan itu Grace banget tadi itu. Gue maksimal melakukan ini dengan segala yang bisa gue lakukan. Bahwa orang mengapresiasi atau bahkan mencemooh, ya sudahlah. Proses. Thank you Grace ya. Oke, sama-sama Mas Inu. Selamat menikmati fase yang baru sebagai ibu, istri, dan sekaligus jadi pendamping atau support untuk bulu tangkis di Indonesia. Iya, sama-sama.